Jawab 17/8 tuntutan rakyat. DPR RI umumkan 6 poin putusan yang diambil berdasarkan rapat dengan para ketua fraksi Kamis 4 September 2025. Pertama, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung 31 Agustus 2025. Kedua, DPR RI melakukan moratorium atau penangguhan kunjungan kerja luar negeri terhitung 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. Ketiga, DPR RI memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi. Pemangkasan meliputi biaya langganan listrik dan telepon, biaya komunikasi intensif, serta biaya tunjangan transportasi. Keempat, anggota DPR RI yang dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. Kelima, pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan sejumlah anggota DPR RI yang dilakukan parpol melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR dimaksud. Keenam, DPR RI perkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan lain. Dua anggota Brimob Polri yang menabrak pengemudi ojol, Afan Kurniawan, hingga tewas dijatuhi sanksi. Keduanya dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa. Kemudian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Komandan Batalion Resimen 4 Koprimo Polri, Kompol Kosmas Kagai, dipecat dari Polri karena dinilai tidak profesional dalam menangani aksi unjuk rasa Kamis 28 Agustus lalu. Kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga meninggal dunia. Saat kejadian, Kompol Kosmas duduk di sebelah pengemudi rantis Bribka Rohmat. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Sementara itu, pengemudi rantis Bribka Rohmat diberi sanksi demosi 7 tahun. Demosi adalah pemindahan anggota polisi ke jabatan yang lebih rendah. Jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Komisi Kode Etik Polri juga menggelar sidang etik kepada 5 anggota polisi lainnya yang saat insiden penabrakan turut menjadi penumpang dalam rantis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemecatan Kompol Kosmas Kacukai penabrak Afan Kurniawan dalam sidang kode etik Polri menimbulkan gelombang penolakan dari sejumlah pihak. Hal ini dinilai dari rekam jejak dan pengabdian Kompol Kosmas untuk negara. Gelombang protes lewat petisi penolakan pemecatan Kompol Kosmas Kacukai bergema di dunia maya.
Petisi itu ditujukan kepada Kapolri, Komisi Kode Etik dan Profesi Polri, pimpinan DPR, serta masyarakat. Dilansir dari laman change.org, hingga Jumat 5 September 2025 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, sebanyak 178.167 orang telah menandatangani petisi tersebut. Dalam petisi yang digagas Mercy Jacinta mengatasnamakan masyarakat Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur menolak keputusan pemecatan dengan tidak hormat terhadap Kompol Kosmas Kajugai. Dalam petisi juga tertulis, Kompol Kosmas Putra Laja Ngada dianggap pahlawan yang mengharumkan nama daerah dan keluarga besar atas dedikasinya untuk bangsa. Melalui petisi tersebut, masyarakat meminta sanksi yang lebih proporsional dan manusiawi. Sebelumnya, Kompol Kosmas diadili buntut kasus meninggalnya driver ojek online almarhum Afan Kurniawan dalam demonstrasi di Jakarta 28 Agustus 2025 lalu. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Irza Mahendra memastikan tindakan seluruh aparat berada di koridor hukum dan mengedepankan hak asasi manusia. Pemerintah juga menjamin kebebasan berpendapat masyarakat. Dan tugas saya yang mengkoordinasikan di bidang hukum dan HAM untuk memastikan tindakan seluruh aparat penegak hukum itu berada di koridor hukum dan mengedepankan hak-hak asasi manusia. Dan ini juga ditekankan oleh Pak Presiden, jangan sampai ada satu tindakan itu di luar dari koridor hukum yang berlaku. Rakyat tidak perlu merasa takut, merasa khawatir ya, karena pemerintah menjamin kebebasan masyarakat untuk rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat, ungkapan perasaannya melalui unjuk rasa sepanjang itu dilakukan dengan damai. Pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas agar tuntutan rakyat dapat dipenuhi. Jika tidak, maka demonstrasi dapat berlanjut. Hal ini disampaikan pengamat politik militer Universitas Nasional Slamet Ginting berikut ini. Di dalam kasus ini kita tidak sepakat ada penjarahan, ada pembakaran, itu memang harus ditindak tegas itu. Tapi apinya itu juga harus dijawab oleh pemerintah, akar masalahnya, bukan dibiarkan. Kalau tidak ini akan menyebar kemana-mana. Ini menurut saya kalau tidak dihentikan ini sampai Oktober ini akan terus berlanjut seperti yang diperkirakan. Ini akan meledak. Nah, Presiden Prabowo juga jangan kemudian merasa bahwa dia mendapatkan dukungan 80%. Kita tidak lagi harus percaya pada lembaga-lembaga survei karena nyatanya seperti ini. Itu juga kemudian seperti menindakbobokkan Presiden bahwa dia merasa dapat dukungan. Presiden juga tidak lagi bisa bilang pemerintahan kami baik-baik saja, kabinet bekerja baik, kami bekerja kompak. Nyatanya seperti itu. Jadi Presiden Prabowo sesungguhnya menghadapi musuh di dalam selimut di kabinetnya. Ini yang harus diurai.